Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yastaghfiruna lil insan, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Madama ala taharatin walam yahdus, selama orang itu memiliki kesucian dan tidak berhadas. Al-Fatiha bil qabul wa taqama kulli usul ma'mul wa ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصلين إلى الإمام مؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita mulai ta'lim kembali. Insyaallah saya bawakan yaitu kitab Wasiatul Mustafa, yaitu wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang merupakan sahabat sekaligus menantu daripada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, ya Aliyun, innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma dama ala taharatin wa lam yahdus. Ini sangat penting. Yang hadir malam hari ini merupakan orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya bilang begitu? Sebab di sini isinya luar biasa. Rasulullah mengatakan, ya Ali, wahai Ali, kata Rasulullah, innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, yastaghfiruna lil insan, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Madama ala taharatin walam yahdus, selama orang itu memiliki kesucian dan tidak berhadas. Ya. Jadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah mendapatkan wasiat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan sesungguhnya malaikat itu memohon ampun untuk orang yang selama dia memiliki, yaitu yang tidak berhadas. Ya. Selama orang itu tidak berhadas, maka selama itu pula malaikat akan memohon ampun untuk orang tersebut. Jadi kalau kita habis kentut, ambil wudu, habis kencing, ambil air wudu, habis BAB, ambil air wudu. Namanya dawamul wudu. Nah, dawamul wudu ini merupakan adalah amalan aulia. Amalannya orang-orang soleh, amalannya para awali waliullah Subhanahu wa taala. Namanya dawamul wudu. Maka selama kita punya wudu, ya, selama kita suci, ya, daripada hadas, baik besar maupun kecil, maka selama itu pula malaikat memohonkan ampun untuk diri kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, maka saya pernah sering bilang begitu. Ayo dawamul wudu, habis kencing wudu, habis buang air besar wudu, habis kencing, habis kentut wudu. Kenapa? Karena madama ala taharatin walam yahdus. Ya, malaikat itu akan memohon ampun untuk kita ini selama diri kita ini masih punya wudu. Jadi selama kita punya wudu, malaikat akan terus mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka beruntung bagi kita yang terus punya wudu. Pengen tidur, punya wudu. Ya, begitu buang air kecil, punya wudu. Habis buang air besar, punya wudu.
Ya, jadi setiap waktunya itu nggak pernah lepas daripada wudu. Kalau ada orang yang nggak pernah lepas dari wudu, maka dia setiap hari, setiap waktu, selama dia miliki wudu, maka selama itu pula dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diusahakan dawamul wudu. Ya, usahakan bagaimana caranya kita punya wudu. Mau kerja, ambil air wudu. Mau dagang, ambil air wudu. Ya, pokoknya kita punya wudu deh. Ya, kentut wudu, habis kencing wudu, habis buang air besar wudu. Usahakan kita punya wudu. Kenapa? Karena orang yang terus memiliki wudu dalam keadaan suci, maka selama itu pula malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita. Artinya orang yang terus memiliki wudu, orang yang diberikan dan dicurahkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus mendawamkan wudu. Wudu itu cuma sebentar. Ya, memang urusannya malas. Ya, biasanya seorang tuh yang enggak berwudu itu karena malas. Padahal manfaatnya luar biasa wudu. Selama kita dawam wudu, habis kencing wudu, buang air besar wudu, mau tidur wudu, mau kerja wudu, pengen dagang wudu, maka selama itu pula yastaghfiruna lil insan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ampunan kepada orang yang memiliki wudu. Begitu ya, mudah-mudahan kita bisa dawamkan wudu. Dan orang-orang yang dawamkan wudu itu wajahnya cerah. Wajahnya cerah orang yang dawam wudu. Hatinya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, yadullu 'alal khair, yang menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi Rasulullah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali, sesungguhnya malaikat akan terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selama itu pula dia masih terus dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan berwudu. Maka jangan pernah tinggalkan wudu, ya. Insya Allah.